Maka kembali lagi bersama kami di Gia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kuartal ketiga dari saham Indo PT Toba Food Lestari. Nah, seperti biasa, biasanya akan disebutkan dulu direkturnya. Ini untuk direktur utamanya yaitu Venkatesh Wardu Jeruko. Kemudian ada Titong Beng selaku direkturnya. Alamat kantornya dari Desa Soholadang, Pangumbusan, Kecamatan Pemaksian, Kabupaten Toba. Berarti ini kayak di Sumatera Utara ya. Untuk aset lancanya dari $365.000 menjadi $500.000. $500.000 itu paling 7,5 miliar ya. Piutang usaha pihak berelasi, menurun cukup banyak dari $17 jutaan menjadi $3 jutaan. Total aset lancanya dari $68 jutaan menjadi $67 jutaan. Jadi sedikit berkurang. Untuk aset yang tetapnya itu dari $399 juta sekarang menjadi $400 juta. Tapi untuk yang jumlah total asetnya semua itu meningkat paling 3 jutaan nih. $3 jutaan meningkat $3 jutaan. $3 jutaan itu sama dengan kurang lebih 45 miliaran ya. Kalau kita lihat utang usahanya, utang usaha dari $500.000 menjadi $400.000. Dan pihak berelasi masih oke. Wah, ini pihak ketiga utangnya meningkat nih. Dari $12 ribuan menjadi dari $12 jutaan menjadi $18 jutaan. Kemudian kita lihat liabilitas sewa. Liabilitas sewa juga meningkat dari $117 ribuan menjadi $190 ribuan. Untuk yang hutang jangka pendek meningkat drastis $25 juta menjadi $43 juta. Untuk total liabilitasnya dari $332 juta menjadi $351 juta. Oke, ini kalau mau dibilang perusahaannya hutangnya meningkat ya. Kalau kita bandingkan dengan ekuitasnya, bahkan hutangnya lebih besar dari ekuitasnya, mungkin hampir 2 kali lipat atau 3 kali lipat gitu ya. $119 juta untuk yang tahun ini, bahkan berkurang dari tahun lalu masih lebih banyak. Penjualan bersih dari $79 juta menurun menjadi $40 juta, meningkat cukup drastis ya. Macam menurun cukup drastis. Beban pokok penjualan karena dia menurun, ini otomatis menurun menjadi $41 juta. Laba rugi kotor minus 951. Laba rugi usaha masih rugi kurang lebih $7 juta. Tahun lalu ada kira-kira untung $6 juta, sekarang menjadi rugi $7 juta. $7 juta itu berapa? $7 jutaan berarti anggap aja dikali 15 miliar. 15 kali paling 105 miliaran. 100-an miliaran ruginya. Arus kas dari aktivitas operasional. Penerimaan kas dari pelanggan dari $78 jutaan menurun menjadi $57 jutaan karena kita tahu mungkin penjualannya menurun, jadi dia penerimaan kasnya pun menurun. Pembayaran kepada pemasok, kemudian arus kas dari ini total dari yang operasional ini dari $18 juta menjadi $22 juta. Dia masih meningkat. Kemudian yang untuk investasi mereka dapat membeli aset tetap kurang lebih $3 jutaan dari $2 jutaan, jadi meningkat sedikit. Untuk kas dan serta kas akhir periode hampir sama ya, dan tahun lalu kurang lebih $500-an ribu, paling 7,5 M nih. Kemudian nih kita lihat ini ada untuk yang ini untuk komisarisnya kayaknya nggak ada yang berubah ya. Komisaris utama yaitu Ignatius Ari Joko Purnomo. Untuk yang di bagian direkturan kayaknya ada yang berubah ya. Ini Panindungan Hutagao kayaknya udah gak ada, kemarin ada sekarang udah gak ada. Itu untuk yang direktur ya, jajaran direktur. Nah, ini kita lihat kasnya. Kasnya untuk yang rupiah agak sedikit meningkat dari $13 ribuan menjadi $22 ribuan. Untuk yang dolar itu cuma $1.000-an.
seribuan dolar itu paling kalau tidak salah 15 jutaan gitu aja. Untuk yang dolar Singapura pun 15 jutaan gitu aja. Kemudian untuk yang di bank, rekening dolar Amerika Serikat, wah mereka ada simpan paling banyak di Bank Mandiri. Itu pun cuma 22 ribuan dolar, bayar ratusan juta gitu ya. Dan itu menurun dari tahun lalu kalau lebih sekitar 28 ribuan dolar. Rekening rupiah juga. Untuk total kas yang meningkat dari 365 ribu dolar menjadi 513 ribu dolar. Investasi jangka pendek juga meningkat sedikit. Ini kita lihat nih wajah efek piutang usaha. Piutang usaha menurun banyak nih, dari 15 jutaan dolar menjadi 3,5 jutaan dolar. Jadi ini cukup bagus untuk cash flow-nya ya. Ini dari PT Asia Pasifik Rayon. Rincian umur piutang. Wah, ini cash flow-nya agak bagus untuk yang piutangnya. Kan tampaknya bahkan 0-30 hari gak ada. Tapi sebenarnya itu karena penjualan gak ada atau gimana ya. Pihak berelasi, PT Riau Andalan Pulp dan Paper. Ini piutangnya paling 7 ribuan dolar saja. Sedikit ya, tapi ini perusahaannya nggak terlalu besar ya ini ya. Piutang lain-lain adalah CV Tulus, KP perusahaan masuk bursa, PT Ido, ada UD Lambo. Nah, rata-rata pun baik yang CV dan UD. Rincian piutang lain-lain berdasar mata uang. Untuk yang rupiah itu total piutangnya itu ada 930 ribuan dolar. Menurun dari 1,4 juta dolar. Dolar Amerika Serikat masih ada 57 ribu dolar. Jadi untuk total piutangnya itu dari 1,4 juta dolar menjadi 900 ribu dolar. Jadi masih agak oke ya. Nah, ini umur piutang rata-rata dihitung setiap tanggal transaksi. Kalau yang untuk ini sebenarnya laporan keuangannya ini kita lihat ini Juni ya nih ya. Ini masih yang kuartal kedua. Barang jadi. Untuk uang muka ke karyawan, untuk uang muka ke pemasok. Pada tanggal 30 Juni, uang muka pemasok luar negeri merupakan uang muka kepada EPC Project Procurement DMCC sebesar US $6 jutaan ya. Dalam rangka pengadaan 5 KILN di lokasi pabrik perusahaan. Ada yang tahu gak itu 5 KILN itu apa? Serta pemasok luar negeri lainnya US 333. Uang muka pemasok dan luar negeri sebagai uang muka EPC Project Procurement DMCC. Nah, ini entah apa ya. Ini untuk yang 5 KILN ini bisa dicari di internet. Untuk aset tetapnya kita lihat. Aset tetapnya ini perabotan pelengkap aset dan perusahaan. Aset dan perusahaan masih paling banyak, kurang lebih 2,8 jutaan. Sisanya yang perabotan, pelengkapan dan lainnya itu 400-an ribu dolar. Jadi ini ya, kami ingin menambahkan, sebenarnya untuk beberapa perusahaan itu memang ada yang mengeluarkan laporan keuangannya itu agak lama, ada yang mengeluarkan agak cepat. Tapi kami selalu berpikir, jika untuk laporan keuangan saja perusahaannya tidak begitu bisa untuk mengeluarkannya dalam jangka waktu yang lebih cepat, itu maka agak susah, apalagi kalau perusahaannya perusahaan kecil. Kalau perusahaan besar masih oke lah, tapi untuk beberapa perusahaan besar itu masih bisa mengeluarkan laporan keuangan dalam jangka waktu yang lebih cepat. Untuk beberapa perusahaan memang agak mengalami keterlambatan, dan kami sebenarnya lebih merasa bahwa yang mengalami keterlambatan itu agak apa ya, maksudnya agak sistemnya, mungkin kalau mau dibilang sistemnya itu masih kurang rapi ya. Jadi mereka masih belum mampu untuk menyelesaikan yang laporan keuangannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Jadi kami selalu merasa yang bisa kasih laporan keuangan lebih cepat itu lebih bagus. Berarti mereka sudah terstruktur untuk sistemnya dan organisasinya gitu ya. Dan biasanya kalau mereka agak lama itu kadang bisa dipikir-pikir lagi, ini mau tahu berapa. Tapi kalau lebih cepat kan itu berarti
lebih transparan, kami merasa kayak gitu saja. Rincian utang yang utang rupiah ini paling banyak, 13 jutaan dolar dari 10 jutaan dolar, jadi meningkat ya. Bahkan total hutangnya meningkat dari 13 jutaan dolar menjadi 18 jutaan dolar. Ketika penjualan turun, kemudian hutangnya naik. Nah, itu harus waspada juga. Mengapa? Karena sebenarnya kalau mau dibilang penjualan ataupun pendapatan itu merupakan bensin ya, ataupun bahan bakar dari suatu perusahaan. Kalau penjualannya terus menurun ataupun sedikit sekali, maka otomatis perusahaan itu operasionalnya akan sangat terganggu. Karena mau beban karyawan lagi, bayar gaji karyawan, bayar listrik, bayar ini, bayar itu, ada izinnya lagi. Ujungnya hutang. Kalau hutang kan harus bayar bunga lagi. Nah, ujung-ujungnya menjadi lebih parah untuk yang liabilitasnya. Jadi menurut kami penjualannya kalau meningkat ataupun dalam jumlah banyak itu lebih bagus. Biaya masih harus dibayar. Pengembangan masyarakat bahkan meningkat menjadi 2 jutaan dolar dari 1,7 jutaan dolar. Ini bonus masih ada 300-an ribu dolar, meningkat sedikit ya. Utang pihak berelasi ada Pinnacle Company. Wah, ini utangnya Pinnacle Company ini siapa ini ya? Ini mungkin bisa cari juga, jangan-jangan entitas pengendali, tapi biasanya di akhir-akhir itu ada disebutkan untuk beberapa perusahaan itu entitas pengendali atau gimana. Nah, ini kita skip. Entitas pengendali itu ada yang tahu gak itu apa? Entitas pengendali itu ibaratnya perusahaan ini dia kan punya bos ya, pemegang saham. Pemegang sahamnya itu dia punya perusahaan lain juga. Maksudnya dia punya saham perusahaan lain juga. Jadi karena dia dalam satu bos yang sama, jadi terkadang dia pinjam dari sini ataupun hutang dari perusahaan yang sama gitu, hutang dari perusahaan lain yang berada dalam grup yang sama gitu. Nah, saya saling pinjam, saling bayar, saling pinjam, saling bayar gitu. Ini ada penjualan. Wah, penjualan ekspor menurun drastis ini dari 16 jutaan menjadi 1 jutaan saja. Yang lokal ini pun juga ya. Wah, ini rata-rata berkurang nih. Untuk yang lebih dari 10% ada PT Asia Pasifik 39 jutaan dolar. Beban pokok penjualan tenaga kerja langsung hampir sama, 3,1 jutaan dolar. Bahan baku yang digunakan menurun dari 45 jutaan dolar menjadi 37 jutaan dolar. Sebenarnya tadi kita lihat persediaan perusahaan ini memang sedikit bertambah ya. Sebenarnya kami agak ragu jika suatu perusahaan itu persediaannya terus bertambah, itu kan berarti penjualannya itu balik kurang lancar. Kalau mau dibilang PT Sumatera yang Lestari 9 jutaan dolar tahun lalu, sekarang sudah gak ada. Ini untuk yang pembeliannya. Dari PT Pertamina masih ada kurang lebih 6 jutaan dolar. Ya, beban usaha asuransi pengangkutan staff touring. Nah, untuk yang pengangkutan menurun juga. Beban usaha gaji dan karyawan meningkat sedikit dari 2 juta dolar menjadi 2,1 juta dolar. Jadi itu berarti paling 100 ribuan dolar saja, berarti paling 1,5 miliar ya peningkatannya untuk yang gaji. Sewa meningkat sedikit, bahan baku dan suku cadang meningkat sedikit, asuransi berkurang, lain-lain juga. Beban berdasarkan sifatnya. Wah, ini untuk yang beban pokok agak tinggi nih. Kalau ini yang 2022. Tapi memang kalau secara global kami lihat untuk perusahaan ini kayaknya masih termasuk perusahaan yang kecil. Dan kami merasa memang perusahaan kecil saat ini agak kesulitan untuk penjualannya. Karena memang beberapa sektor ataupun segmen pasar itu mulai diambil oleh perusahaan besar, tapi sepertinya seperti itu ya. Maka itu saya dari kami, sekian dan terima kasih, salam investasi.